Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Di samping itu, data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu, kemudian diolah menjadi suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami. Setiap orang, data juga dibutuhkan di dalam berbagai macam keperluan, seperti penjualan penelitian hingga kependudukan. Data memiliki jenis dan fungsi masing-masing. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pengelola data. Selain itu, data juga memiliki beragam fungsi lainnya. Berikut ini adalah beberapa fungsi data yang perlu diketahui. 1. Data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. 2. Data berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan kebijakan serta keputusan. Dan 3. Data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Dan terakhir, yang keempat, data berfungsi sebagai dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Apa saja perbedaan dari data, informasi, dan pengetahuan? Yang pertama adalah data. Data adalah sebuah fakta atau serangkaian fakta yang mewakili suatu kejadian. Sebagai contoh adalah umur, nilai ujian, warna mobil, plat mobil, ukuran sepatu, ukuran baju, dan jenis rambut. Yang kedua adalah informasi. Informasi adalah hasil pemrosesan dari data yang telah terkumpul sehingga memiliki arti dalam suatu konteks tertentu. Sebagai contoh adalah lulusan terbaik tahun 2009, rata-rata nilai UN suatu sekolah yang terdiri dari data-data nilai ujian. Dan yang terakhir adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil pengolahan informasi sehingga menjadi bermanfaat. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Yang kesatu ada wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang kedua ada observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan sebagai faktor dalam pelaksanaannya. Observasi juga dibagi menjadi dua, yaitu participan observation dan non-participan observation. Yang ketiga ada angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan lisan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang keempat ada studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Terbagi menjadi dua, dokumen primer dan dokumen sekunder. Data berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang pengambilannya didapatkan dari lembaga atau organisasi yang dimana penelitian sedang dilaksanakan. Sedangkan kalau data eksternal merupakan data yang pengambilannya didapatkan dari lembaga atau organisasi lain yang dimana penelitian sedang dilaksanakan. Yang kelima ada DIKW atau Wisdom Hierarchy. Representations of the DIKW hierarchy dikenalkan oleh Eckhoff di tahun 1989 dengan artikelnya dengan judul From Data to Wisdom yang mengusulkan hierarki dengan tingkatan berikut: 1. Data, 2. Information, 3. Knowledge, 4. Understanding, dan kelima Wisdom. Eckhoff memasukkan kata understanding di urutan tingkatan sebelum akhir karena dipercaya bahwa wisdom tingkatannya lebih tinggi. Akan tetapi, tidak akan ada wisdom tanpa understanding, dan juga sebaliknya. Oleh itu, maka teori ini menjadi lebih dikenal dengan DIKW.